hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Kita mendengarkan pengumuman dulu sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk acara Kamuda. Ada tayangan? Jadi anak Kamuda akan merayakan hari ulang tahunnya mereka ya. Youth Bunga Bakung. Jadi 2 acara ya. 18 Juni itu anak muda ke Pondok Hayat. Ya untuk bersekutu bersama, beribadah bersama, mengunjungi anak-anak yang secara dunia terbuang begitu ya. Anak-anak yang terlahirkan karena tidak diinginkan orang tua. Tapi Yayasan Pondok Hayat mengasihi mereka, melayani mereka, menginginkan mereka tetap hidup. Ya, Tuhan masih punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka meskipun tidak diinginkan lahir. Jemaat yang tergerak untuk membantu acara anak muda ini bisa menghubungi Ketua Kamuda, Carol Angel ya. Ibadah perayaan ulang tahunnya tanggal 25 Juni jam 4 sore. Ya, mohon para orang tua mengingatkan anak-anak muda remaja untuk aktif dalam kegiatan anak muda ini ya, 18 Juni dan 25 Juni ya. Tuhan memberkati ya. Lagi yuk nyanyikan lagi, membebaskan hati yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Sama-sama katakan amin. Selamat Hari Pentakosta. Boleh kanan kiri katakan selamat Hari Pentakosta. Penuaian besar-besaran ya. Dalam Perjanjian Lama kata Pentakosta menunjukkan penuaian besar-besaran, merayakan setelah ada penuaian raya gandum, penuaian besar-besaran gandum, penuaian gandum ya. Menuai, sama-sama katakan menuai. Wow, punya banyak hasil ya, hasil besar. Baru mengalami penuaian, hasil besar ya. Jangan lupa mengembalikan milik Tuhan setelah penuaian besar-besaran ya. Jangan lupa memberi orang tua. Anak-anak katakan amin. Ya, jangan lupa Tuhan, jangan lupa orang tua ya setelah panen. Pak, saya belum panen. Oh ya, doa, minta benih dari Tuhan. Dan tabur bersama Tuhan. Maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Alkitab berkata,
Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, sama-sama katakan menabur. Ya, katakan sama-sama bersama Tuhan. Tuhan sumber berkat. Dan Tuhan yang sanggup memberikan karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Dan suatu waktu ketika merayakan hari Pentakosta, para murid berkumpul, sama-sama katakan para murid. Dan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ya, paling tidak 120 murid menerima pencurahan Roh Kudus. Sama-sama katakan murid. Ya, murid-murid berkumpul, bersekutu, menanti pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus tercurah memenuhi para murid secara spesial, secara khusus. Pernah terjadi, sudah terjadi, dulu sudah terjadi. Katakan sama-sama, sudah terjadi. Nah, bagaimana sekarang? Bagaimana kita sekarang? Roh Kudus sudah tercurah, tapi bagaimana kita sekarang? Apakah kita punya pengalaman pribadi bersama Roh Kudus? Apakah kita sudah dipimpin, dipenuhi, dikuasai Roh Kudus? Nah, tergantung hati kita. Seluas apa hati kita terbuka untuk Roh Kudus memimpin, menguasai, memenuhi kita, ya. Wow. Coba ya, tanpa musik ya. Saya teringat lagu lama atau baru ini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Sekali lagi. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada di sini. Jangan main-main. Kuasa Roh Allah kalau diumpamakan seperti bahan peledak, seperti bom, duar, gunung batu yang besar itu bisa hancur, bisa rata dengan tanah. Katakan amin. Hati yang keras bisa menjadi hati yang lembut. Katakan amin. Hati yang seperti batu bisa menjadi hati seperti daging. Katakan amin. Wow. Perubahan terjadi. Pertobatan terjadi. Wow. Sukacita besar kalau kita melihat suami kita bertobat, istri kita bertobat, anak-anak kita bertobat, keluarga kita bertobat, jemaat bertobat, bangsa kita bertobat. Katakan amin. Wow, sukacita yang besar. Lebih daripada kekayaan duniawi. Kita lihat 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Biasanya penting terakhir, pesan-pesan terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Sama-sama katakan diangkat tinggi. Wow. Jangan main-main. Kita manusia biasa, manusia rendah.
Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa angkat tinggi, katakan amin. Katakan kanan kiri, mau diangkat tinggi? Mau diangkat sangat tinggi? Tambah lagi ya, ngomong kanan kiri, hati-hati jatuh. Ya. Sekali lagi ya, manusia ini repot ya. Rendah, minder. Tuhan, kok gini Tuhan hidupku. Diangkat tinggi, sombong. Repot ya. Tuhan benci orang yang sombong, yang tinggi hati. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Katakan sama-sama, aku mau rendah hati. Nah, dipepet dulu, dihancurkan dulu, diremukkan dulu. Hancur hati, rendah hati. Orang yang diurapi Allah, Yakub. Wow, diurapi Allah. Kuasai roh Allah. Roh Allah turun. Mau dipimpin, mau dikuasai, mau dipenuhi roh Allah. Menjadi pemazmur yang disenangi di Israel. Siapa itu? Daud. Sama-sama katakan Daud. Ya, Daud sama seperti kita, manusia. Yang dulunya bersama siapa? Mbak. Bersama Mbak itu rendah apa tinggi? Rendah. Tapi Tuhan sanggup angkat tinggi. Jadi raja. Sepakat ya jemaat? Jangan meremehkan, jangan memandang rendah orang miskin. Penggembala domba. Nanti kita malu loh. Satu hari nanti dia jadi raja. Katakan amin. Haleluya. 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Jemaat, perhatikan baik-baik. Bukan untuk sombong-sombongan kita punya roh Tuhan. Kita mengejar, kita mencari, kita minta roh Tuhan penuhi. Hati-hati, untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan, loh aku hebat, oh aku berkuasa, aku punya roh Tuhan. Hati-hati, kita punya roh Tuhan untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Kita penuh roh Tuhan untuk penuh firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Perjanjian baru sudah berkata bahwa berbicaralah, berkata-katalah seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati mulut, jaga lidah, jaga mulut, hati-hati. 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 Sama-sama katakan hati-hati. Hati-hati. Sama-sama katakan jamu. Jaga mulut ya, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati jemaat, hati-hati. Jaga lidah ya. Kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 20. Jelas ya, kita penuh Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan untuk dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Firman Tuhan sanggup menghidupkan, menguatkan, menghibur, memberikan jalan keluar, itu ya. Bukan untuk sok-sokan. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Ya, jangan salah gunakan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Sama-sama katakan Simson. Simson juga manusia biasa. Yang dikuasai roh Allah. Sehingga lemah jadi kuat. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Jadi tali apapun, belenggu apapun akan terlepas karena Simson punya roh Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Tetapi, sama-sama katakan tetapi, tidaklah diketahuinya apa?
bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Hati-hati. Bapak-bapak, suami-suami hati-hati. Doa sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh, setia, menabur, diberkati Tuhan, kaya raya, diangkat Tuhan tinggi. Hati-hati. Berzina, berselingkuh. Tinggalkan istri, tinggalkan keluarga. Seks bebas. Main dengan banyak perempuan. Wah, aku hebat kok. Terserah. Aku punya uang banyak, untuk apa? Terserah. Masa hidup enggak boleh menikmati hidup? Masa Tuhan enggak senang melihat aku senang? Hati-hati. Lupa daratan. Dipenuhi roh Allah, diberi kuasa, diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tanya Tuhan. Ya, manusia ini keinginan mata. Ada cewek cantik, ambil. Cewek cantik, ambil. Suka ini, ambil. Semua. Rakus manusia. Seharusnya semakin kaya, semakin banyak memberi, semakin banyak memberkati banyak orang. Bukan untuk memuaskan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri. Sekali lagi, manusia lemah, ada roh Tuhan, manusia jadi kuat, hebat, diangkat tinggi. Sebaliknya, manusia siapapun juga yang hebat di dunia ini, tanpa roh Tuhan dia akan lemah, dia tidak berdaya, dia akan kalah, dia akan hancur. Karena roh yang ada dalam dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan itu lebih, pengalamannya lebih banyak, lebih lama, ribuan tahun. Jangan main-main dengan iblis, setan, kuasa kegelapan. Kita bisa kuat, kita bisa bertahan, kita bisa berdiri teguh karena roh Tuhan yang ada bersama kita. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jemaat, sepakat ya. Jangan lagi merendahkan diri sendiri, meremehkan diri sendiri, menganggap rendah diri sendiri, minder, terpuruk. Siapa aku ini? Hati-hati, jangan ya. Tuhan gak senang dengan orang sombong, Tuhan juga gak senang dengan orang yang rendah diri. Mana bisa aku ini? Kecil, sangat muda, tak berpengalaman, orang desa, sudah tua. Oh, pagi ini saya mau memberikan pujian ya. Bapak Suwito, shalom Pak Suwito, angkat tangan Pak Suwito. Pak Suwito boleh berdiri. Pak Suwito dengan hormat. Oh, terima kasih. Boleh lihat ke belakang Pak Suwito. Boleh lihat ke belakang Pak Suwito. Yang belakang supaya bisa melihat Pak Suwito. Noleh ke belakang Pak Suwito. Ya, gitu. Ya, wah. Tepuk tangan tuh Pak Suwito. Termasuk yang tertua, termasuk datang terpagi. 80 berapa Pak Suwito? 87? Hah? 89. Dan terjauh 40 km dari sini. Nah, kenapa saya beberapa kali ingatkan jemaat Tuhan, jemaat jangan terlambat, disiplin waktu ya. Masa 4 meter dari gereja aja terlambat. Pak Suwito 40 km Kak Mamon. Naik bis. Kalau nggak salah satu anaknya jadi Kapolres di mana ya? Di mana Pak Suwito? Sumenep. Ya. Pak Pendeta titip papa saya ya. Papa saya itu orangnya nggak mau merepotkan anak, jadi mau berangkat sendiri, pulang sendiri gitu ya. Dan juga Ibu Teresia Mamahit. Wow, tepuk tangan untuk Bu Teresia Mamahit. Pak Oto nggak bisa jalan ke sini ya syuting, Pak. Ya kapan-kapan kita punya 3 kamera. Amin, Pak Oto. Tertua, tersetia,
Kira-kira kegiatan gereja Senin sampai Minggu itu ikut. Dan bertahun-tahun itu jalan kaki dari Kalang-Pilang ke sini. Ya ini juga termasuk tidak mau merepotkan anak-anak katanya ya. Apalagi ya? Tertua, tersetia, mengikuti terbanyak acara gereja, gitu ya. Haleluya. Ibu teladan dan istri teladan. Sorak-sorai itu Tuhan Yesus. Kita bisa kuat, kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa tetap semangat, setia, semua karena roh Allah yang di dalam kita. Katakan amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sama-sama katakan Roh Kudus turun. Turun. Jadi hati yang rendah. Jadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang membuka hati seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Jemaat, perhatikan baik-baik ya. Tuhan tidak pandang bulu ya, tidak pandang rupa. Siapa saja yang percaya, yang mengasihi, yang membuka hati, yang mau menyerahkan seluruh kehidupannya dipimpin, dipenuhi, dikuasai Roh Kudus. Sesuatu yang besar terjadi, perubahan yang besar terjadi, pertobatan yang besar terjadi, perkara-perkara yang mustahil itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jawab, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Segalanya mungkin bagi Tuhan. Jemaat, tetap percaya, tetap beriman. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk apa Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan menguasai, memimpin, memenuhi kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk apa kuasa Roh Kudus memenuhi kita? Untuk bersaksi, untuk menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kabar keselamatan, kabar baik, kabar sukacita. Seluruh umat manusia membutuhkan juru selamat. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Butuh juru selamat. Wow, siapa yang bersaksi? Kita yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Mengalami cerita saksi. Kenapa sulit bersaksi, sulit cerita? Karena tidak mengalami. Saya berdoa kita semua mengalami Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Sama-sama katakan mengalami. Kisah Rasul 1 ayat 14. Untuk menyampaikan firman, untuk bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua, sama-sama katakan semua, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tekun, sehati, bersama-sama. Semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Bagaimana bisa saling mendoakan, bisa bersama-sama kalau enggak rukun, saling mengasihi, saling mengampuni. Ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini? Saling mengasihi, saling mengampuni, rukun, gotong royong, bersama-sama, sadar bahwa kita anggota tubuh Kristus, saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang kurang hebat, semua hebat, semua penting, semua ciptaan Tuhan, semua diinginkan Tuhan, semua direncanakan Tuhan untuk bersama-sama melakukan pekerjaan yang besar di muka bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, tekun, sehati, doa bersama-sama, setia, bersama-sama, berkumpul, bersekutu. Terakhir,
Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ingat Pentakosta, ingat panen raya gandum ya. Ingat Pentakosta, ingat penuaian jiwa-jiwa. Jadi penuaian gandum, penuaian jiwa-jiwa. Karena Roh Allah tercurah, memenuhi, menguasai para murid Tuhan. Ya, kesempatan hari ini kita memperingati kan, kesempatan memperingati Pentakosta dan juga kesempatan sebuah momen untuk mengalami sendiri Roh Kudus memenuhi, menguasai, memenuhi hati kita. Katakan amin. 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perhatikan, bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, yang membuka hati untuk dipenuhi Roh Kudus. Bahasa baru, sama-sama katakan bahasa baru. Bahasanya, kata-katanya, pembicaraannya itu baru, dan apa yang diperkatakan, yang diceritakan, yang diperdengarkan kepada banyak orang itu tentang perbuatan-perbuatan besar. Ngalami perbuatan besar. Yang mau mengalami perbuatan besar katakan amin. Yang mau mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan katakan amin. Tapi sebelumnya kan mengalami masalah besar. Bagaimana dikatakan perbuatan besar, ajaib, hebat kalau enggak mengalami masalah besar. Jemaat, jangan takut dengan masalah besar. Kita punya Tuhan yang maha besar. Masalah besar adalah kesempatan besar kita menceritakan perbuatan besar yang akan kita alami. Perbuatan besar yang dari Tuhan yang akan kita alami. Sama-sama katakan amin. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tokoh-tokoh Alkitab adalah manusia biasa. Manusia biasa seperti kita. Yang ada kekurangan, beberapa kelemahan, tidak sempurna. Sama-sama katakan tidak sempurna. Tapi bisa dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, dipimpin Roh Tuhan untuk memimpin, untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk berbicara dan lain sebagainya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira, penuaian besar terjadi, katakan amin. Begitu juga murid Yesus yang bernama Petrus. Dia manusia biasa, nelayan, sama-sama katakan nelayan. Tidak berpendidikan tinggi. Pernah salah,
pernah lemah, pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menatap Petrus. Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus. Tidak memandang rendah, tatapan yang penuh dengan kasih, pengampunan. Dan Petrus mau bertobat. Dan Petrus menerima Roh Kudus. Sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Stop, berhenti, aku lemah, tidak mungkin aku bisa. Saudara kuat karena Roh Tuhan. Saudara bisa karena Roh Tuhan. Saudara bisa berhasil, sukses, kesuksesan yang gilang-gemilang bersama Tuhan. Itu bisa terjadi, bisa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Seluruh jemaat Tuhan, kita semua menjadi tanda-tanda keajaiban bagi banyak orang. Sepakat, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mau diajar. Sama-sama katakan mau diajar. Katakan sama-sama mau diajar. Para orang tua jangan cuma nyuruh anak-anak belajar ya. Apakah kita mau belajar? Apakah kita mau diajar oleh Tuhan? Suka belajar pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukan sekedar kumpul-kumpul. Bukan hanya sekedar berdoa, bernyanyi, kolekte pulang, tapi mereka saling berbagi, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan cuma pintar menyampaikan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Bukan cuma pintar berkata aku mengasihi, tapi perbuatannya juga menunjukkan mengasihi, katakan amin. Orang mengasihi pasti memberi, katakan amin. Memberi tidak nunggu kaya raya. Memberi tidak nunggu punya uang miliatan. 10.000, 5.000 buat kamu. Punya 2 bungkus nasi, 1 bungkus untuk kamu. Punya 2 pasang sepatu, sepatumu jebol untuk kamu sepasang. Jangan cuma kirinya tok, sepasang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Sama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Yuk sama-sama, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Gereja-Mu di akhir
hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kalau Tuhan tanya pagi ini, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Katakan amin. Siapa yang mau dikuasai Roh Kudus? Siapa yang mau dipimpin Roh Kudus? Katakan amin. Siapa yang mau diurapi Roh Kudus? Siapa yang mau dipakai Roh Kudus? Siapa yang mau menerima kuasa Roh Kudus? Semua apa yang Roh Kudus sanggup lakukan, siapa yang mau menerima itu sehingga kita dipermuliakan, diangkat tinggi. Menerima kuasa Roh Kudus berarti ada kerjaan lebih banyak. Pengurapan double, kerjaan double. Jemaat tambah rajin. Tidak cuma diri sendiri berubah, tapi Tuhan pakai membuat banyak perubahan di sekitar kita. Bukan hanya untuk memberkati diri sendiri, tapi memberkati orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Bukan untuk menolong diri sendiri, tapi menolong banyak orang. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai kita semua. Tua, muda, siapapun kita, apapun kemampuan kita, Tuhan pakai menurut porsi Tuhan masing-masing. Kerjakan dengan setia, kerjakan dengan setia. Perkara kecil menjadi besar karena kita setia. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah
keluarga kami. Dicurahkan di keluarga kami, dicurahkan di gereja kami, dicurahkan di gereja kami, dicurahkan di kota kami, dicurahkan di kota kami, dicurahkan di Indonesia, dicurahkan di Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu, keluarga, gereja, kota, negeri ini milik Tuhan. Jadilah seperti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus menolong semua jemaat Tuhan untuk terus berkomitmen. Setiap hari, dimanapun, kapanpun kami mau dipimpin, dikuasai, dipenuhi Roh Kudus. Telinga yang dengar-dengaran, apa kata Roh Kudus kami lakukan. Apa kata Roh Kudus, apa perintah Roh Kudus kami laksanakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami aminkan, kami aminkan, kami aminkan. Kami bersyukur, kami percaya, kami berdoa. Tuhan menjawab doa kami yang terbaik, lebih banyak dari yang bisa kami bayangkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari.